lupakan saja masa lalu, nikmati saja hari ini, serahkan saja masa depan kepada Tuhan. Dengan sebab engkau selalu meratapi masa lalu dan menakuti masa depan, engkau kehilangan kenikmatan hari ini. Carilah, larilah yang kencang, wahai kekasihku. Jangan sering menoleh ke belakang, nanti engkau akan tertinggal. Kijang itu larinya lebih kencang dari macan, tetapi akhirnya tertangkap juga karena kijang terlalu sering menoleh ke belakang. Ya, tapi saya juga ingin dijelaskan tentang paradok dalam kehidupan ini, Bu ya. Apa yang dipaparkan dalam gelombang cinta saya kira belum cukup menggambarkan semua itu. Silakan, Bu ya. Ini yang menjadi pusaran cerita ini adalah ketersinggungan seorang kekasih karena HP-nya dia acak-acak. Sifatnya pengen tahu. Ini penyakit lama nih. Dan menimbulkan pertengkaran sampai akhirnya ancamannya nih, apakah cinta kita berlanjut atau hanya sampai di sini aja. Begini, kadang-kadang sepasang suami istri itu tidak mengerti bahwa masing-masing punya rahasia pribadi dan tidak ada hak Anda harus tahu masa lalu pasanganmu. Aku menikahimu itu bukan menikahi masa lalumu, tapi menikahi masa depanmu. Apapun yang terjadi pada dirimu yang masa lalu adalah masa lalumu, dan itulah rahasia pribadi. Kita tidak boleh ngorek-ngorek masa lalu pasangan kita, siapapun ya. Dan jangan apalagi kalau yang istrinya janda atau suaminya duda membanding-bandingkan dengan yang masa lalu, itu nggak benar itu. Jadi kita kawin itu adalah mengawin masa depanmu, bukan masa lalumu. Itu adalah milik pribadimu sendiri, silakan kau rahasiakan dan aku tidak ingin tahu kok. Seharusnya begitu. Ini kan ini apa dibuka, buka, pengen tahu. Itu intinya adalah semacam itu. Jadi kita kadang-kadang tidak bisa membatasi diri mana wilayah-wilayah yang boleh kita masuk atau penetrasi dan sebagainya. Sebab bagaimanapun juga dalam kehidupan rumah tangga, begitu kita sudah ijab qabul itu tajwijah wa nikah li nafsi bidalik, lalu kemudian sudah menjadi istriku, langkah pertama adalah melakukan adaptasi. Makanya kan litaskunu ilaiha, beradaptasi. Sakinah itu beradaptasi. Ya, orang banyak ngomong sakinah, tapi maknanya nggak jelas. Beradaptasi itu artinya menyesuaikan diri. Artinya bahwa bagaimana kita merasa nyaman dengan pasangan kita yang ada ini. Yang tadinya kita tidur dengan bantal guling, sekarang tidurnya dengan seorang perempuan yang bernyawa. Ya, mungkin. Nah, ini kan beradaptasi kan harus ada keinginan dari kita, ingin menyesuaikan diri. Makanya dalam Al-Quran dikatakan litaskunu, kamu yang membangun sakinah, beradaptasi. Nah, adapun mawaddah dan rahmah itu janji Allah apabila engkau sudah menikah dan sudah sakinah, baru nanti wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Nah, sakinah itu sendiri
itu akan terganggu oleh hal-hal semacam itu. Ya, kelakuan masing-masing yang tidak senonoh, menjengkelkan dan sebagainya. Sedangkan kita sendiri sesungguhnya, ya sekarang kita karena istri kita orang sekampung, bahasanya sama, adatnya sama, seagama, akidahnya sama, kemudian usianya ya tidak jauh berbeda, sekitar 6 tahun bedanya, kemudian pendidikannya juga tidak begitu jauh, istri kitanya SMA, kitanya S1 dan sebagainya. Tetapi ketika kita dengan, ya Allah, ketika istri orang Belanda, perlu penyelesaian nggak? Nah, istri Anda doyan terasi nggak? Ini menjadi masalah semuanya. Nah, saya ingin ulangi lagi, dalam rangka kita beradaptasi dengan pasangan kita ini, sesungguhnya kita ini dibekali oleh Tuhan potensi beradaptasi sebagai anugerah. Artinya tanpa diupayakan, tanpa diusahakan, dia akan datang dengan sendirinya, otomatis. Seperti adaptasi neurologis. Adaptasi neurologis ini adalah berkaitan dengan jaringan saraf kita. Artinya ketika kita masuk WC, berbau pesing, nggak usah marah lah, duduk aja, santai, hirup aja bau pesingnya. 5 menit kok, tidak lama, hidung kita akan menyesuaikan diri, rasa pesing itu hilang. Percaya nggak? Silakan coba deh. Ya, hidung lebih cepat. Tapi ketika telinga ini lebih lama ini. Andai kan Pak Tato ruangnya di Perumnas yang bisa di dalam, pindah ke pinggir jalan Pantura. 1 bulan nggak bisa tidur. Iya, baru lihat, lagi ada ban meledak lagi, baterai meledak lagi, baru truk besar lagi. Wah, sebulan bisa tidur. Setelah 3 bulan nyenyak tidurnya, karena telinga Anda sudah beradaptasi lebih lama. Kita juga sama. 1 tahun saya menyesuaikan diri dengan makanan yang tidak pernah saya makan di Indonesia. Datang ke Irak, makanannya roti, ya kan, lauknya bukan sambal, nggak ada terasinya, nggak ada apa namanya melinjonya, ya kan, sangat berbeda sekali. Ya, ya bagaimana ya? 1 bulan saya menangis saya. Ya. Udaranya sudah dingin sekali, ya Allah Rabbi. Pas saya kan bulan Desemberan lah saya ke Irak dulu. Pertama kali tahun 71 itu bulan Desembernya, sampai serang di musim dingin, menggigil-gigil bukan main. Ya Allah Rabbi, kecewa banget kenapa saya kesini. Iya, itu hampir 3 tahun loh saya baru merasa nyaman di udara dingin tuh. Iya. Setelah pulang ke Indonesia, saya sudah terbiasa udara dingin di Eropa dan sebagainya. Begitu pulang Indonesia juga merasa tersiksa sekali yang udara panas ini. Juga 1 tahun lebih saya merasa itu, tetapi itu dengan sendirinya karena itu adaptasi neurologis. Kemudian ada lagi adaptasi psikologis, adaptasi sosiologis, ada adaptasi dan sebagainya. Berbagai macam adaptasi. Adaptasi fisiologis. Orang yang hidupnya di orang apa namanya gelandangan ya, yang hidupnya nggak punya rumah, gelandangan tuh di pinggir tempat sampah, memulung sampah, dapat bangkai ayam ya dimasak, dimakan. Pakai ayam, bangkai segala macam, pakai nasi busuk juga di masalahnya. Kena diare enggak? Enggak muntah enggak?
Kenapa? Ya karena beradaptasi. Iya. Antibiotik juga sama. Kalau Anda sudah makan antibiotik lebih 3 hari, itu adaptasi fisiologis Anda, nanti bakteri-bakterinya sudah bersahabat dengan antibiotik Anda, nggak ada pengaruhnya, nantinya tidak bermanfaat lagi, akhirnya percuma aja. Nah itu adaptasi. Nah pertama kali adalah pembuka jalan pertama kali untuk membangun adaptasi antara suami istri menjalani kehidupan bersama. Satu, saling menghormati, itu yang paling penting sekali. Termasuk mengorek-ngorek rahasia masa lalu suami juga itu tidak layak. Mencoba menerobos, membuka HP, semuanya dibuka, catatan hariannya, masa lalunya kemana, pacarnya ada berapa, urusan apa itu. Nah ini sekali, banyak sekali semacam itu. Ini dirangkum dalam sajak andaikan ini tanpa cinta, isinya kita mesti membatasi diri, ya. Dan kemudian kata kuncinya supaya adaptasi kita ini berjalan lancar, menjadi nyaman, ya cobalah kita mulai dengan saling menghormati satu dengan yang lain, termasuk juga rahasia-rahasia pribadi tidak usah dikorek-korek. Terima kasih, itu aja. Baik.